Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan mendemokan mengenai bagaimana menghubungkan aplikasi Arduino IoT Cloud dengan Adafruit IO. Dan di sini untuk blog yang saya tulis, teman-teman bisa lihat di bermain Arduino IoT Cloud di aplikasi 5. Di sini kita bisa melihat gambar yang saya buat, diagram yang saya buat. Jadi ada Arduino IoT Cloud, kemudian ada Adafruit IO. Di sini penghubungannya digunakan untuk ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh, lebih banyak perangkat yang bisa kita hubungkan, lebih banyak fitur yang gratis tentunya yang kita peroleh, lebih banyak aplikasi yang bisa kita hubungkan. Kemudian lebih mudah kita dalam mengakses banyak perangkat dengan HTTP dan MQTT. Kemudian kita memiliki lebih banyak variasi untuk pengembangan aplikasi ya. Untuk contoh di sini Arduino IoT Cloud, kita bisa memanfaatkan fitur webhook yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan data ke Google Sheet ya. Dari Google Sheet ini kita bisa menanamkan data ke Blogger ya. Jadi kita bisa menampilkan data di halaman web yang kita buat, yang mana halaman webnya adalah blogspot yang kita buat. Sebagai contoh adalah seperti ini ya. Ini contoh dari tampilan blog yang menggunakan data embedded dari Google Sheet. Dan kita bisa lihat datanya bertambah ya, ini cukup responsif ya. Jadi kita bisa lihat ada grafik dan kita bisa menampilkan data. Kita cek apakah ada penambahan data. Nah, ini datanya cukup banyak, 400, terakhir 434 ya. Kita coba refresh ya. Ini tampilan data ini sama seperti Google Sheet ya. Di sini saya tunjukkan Google Sheet-nya. Nah, ini Google Sheet-nya. Di sini 486 sudahan ya. Nanti kita cek apakah betul ini sudah menjadi 486. Nah, ini sudah 486 ya. Dan Google Sheet-nya kita coba cek lagi apakah sudah bertambah datanya. Ini sudah 487. Jadi ada penambahan data yang bisa kita tampilkan juga di halaman web ya, seperti itu. Dan manfaat yang berikutnya kita bisa lihat di sini. Dari Google Sheet kita bisa tampilkan datanya di halaman blog. Berikutnya dari Adafruit kita bisa akses MQTT dan kita bisa menampilkannya di HP melalui aplikasi IoT MQTT Panel yang memiliki banyak sekali widget dalam dashboard ya, yang cukup menarik. Dan kita bisa lihat tampilannya seperti ini ya, IoT MQTT panelnya. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat tampilan di sini perubahannya sama ya dengan yang ada di Google Sheet. Kita cek yang di Google Sheet. Ya, di sini kita bandingkan untuk data yang suhu 29.10, di sini juga ini suhu 29.10, kemudian kelembapannya 60, potensionya ini saya putar potensio, jadi kita bisa lihat potensionya. Ini saya tunjukkan tampilan di hardware ya. Ini tampilan hardwarenya sederhana, hanya berupa potensio DHT11, kemudian ya LCD I2C. Ini saya putar potensionya, ini sudah 976 ya, dan ini juga naik ya. Ini saya dekatkan.
Ya, saya juga bisa mengirimkan data dari IoT MQTT panel ini lewat setpoint, ya ini setpointnya 110. Ini saya bisa ganti menjadi minus 440. Saya naikkan lagi menjadi 620 ya. Ini sangat responsif, min 160. Kemudian untuk pesannya juga bisa saya ganti. Misal saya mau menulis senang, ya di sini juga akan berubah menjadi senang. Ya, kita cek. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini senang ya. Potensinya saya atur lagi. Ini sekarang 593. Ini kalau saya putar lagi ke kanan, kita lihat hasilnya 541, 593. Ya, seperti itu teman-teman. Oh, ini 717. Nah, sekarang 717. Oke. Di sini juga kita bisa lihat 29.3 suhunya, kelembapannya 59. Ini potensinya naik. Kemudian set pointnya 400 sama seperti yang ada di LCD. Kemudian untuk potensinya ini dalam bentuk grafik. Oke, sekarang kita cek di grafik yang di atas. Ini kita bisa lihat potensinya akan berubah seperti ini ya. Grafik pertama suhu, grafik kedua kelembapan, ya grafik ketiga ini baru potensio. Kemudian kita lihat di bloknya juga kita bisa lihat ini tampilan bloknya seperti ini ya. Ini 486 terakhir, kita coba update datanya. Kemudian kita bisa lihat penambahan data yang masuk. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat penambahan datanya di bagian bawah. Ya, datanya sudah bertambah dari 486 sekarang menjadi 500 ya. Jadi tampilan web kita di Blogspot ya sudah bisa menampilkan data dari Google Sheet. Dan data dari Google Sheet ini sebenarnya kita ambil dari data yang ada di hardware ini ya, ada di hardware ini. Jadi kita bisa cek di sini ada Node MCU, kemudian potensio, kemudian DHT11 dan LCD ya, LCD I2C. Dan DHT11 mengirimkan suhu dan kelembapan, potensio datanya juga dikirimkan ke Google Sheet. Kemudian tampilan grafis LCD juga menampilkan data suhu dan kelembapan, data potensio di bagian pertama. Kemudian di bagian bawah itu data yang bisa dikirimkan dari MQTT panel ya, IoT MQTT panel. Berikutnya kita coba lihat lagi kelebihan yang lain. Di sini kita bisa mengirimkan data dari halaman web ke Adafruit dashboard ya, dan kita bisa melakukan pengubahan dengan protokol HTTP ya. Dashboard Adafruit dan dashboard Arduino IoT Cloud seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah dashboard dari Adafruit IO, dan di sini adalah dashboard dari Arduino IoT Cloud. Ini bisa terlihat seperti ini. Ya, jadi di sini ada suhu, kemudian ada kelembapan, kemudian ada potensio. Ini adalah grafik potensio. Data terakhirnya adalah ini berapa ini? Ya, ini 12 data terakhir. Di sini data terakhirnya. Ini belum saya update, coba saya update. Nah, terakhir adalah 787 ya. Begitu pula yang di sini ini sudah. Nah, ini 787 yang data terakhir ya. Kemudian kita bisa lihat data suhunya sama 29,5, 58, dan ini datanya sama seperti yang ada di LCD ya, 787 juga.
Kemudian kita bisa lakukan pengubahan tulisan juga dari Adafruit IO maupun dari Arduino IO Tcloud ya. Di sini misalnya saya ganti tulisannya dari senang kita ganti menjadi gembira gini ya, gembira ini, maka di sini juga menghasilkan kata yang sama. Oh, ini terlalu besar ya, coba ini saya kecilkan. Nah, ini gembira ya, sama. Terus juga di sini juga menjadi gembira gitu ya. Dan di halaman web kita bisa mendapatkan data yang sama. Jadi seandainya teman-teman ingin mengakses dashboard ini, mengakses data dashboard dari halaman web, kita bisa melakukan dari blog ini, blogspot ini. Nah, ini di sini kita bisa membaca data dan juga menulis data ya. Saya ingin membaca data suhu di sini, kita bisa klik username-nya adalah aplikasi 5 sesuai halaman ini, maka kita tulis di sini aplikasi 5 username-nya. Kemudian feed key-nya adalah ini, feed key-nya adalah suhu ya. Ya, kita coba cek baca data. Nah, ini 29.5 ya. Kemudian untuk kelembapan kita tinggal ganti saja suhunya jadi kelembapan. Nah, ini 58 ya. Untuk set point kita bisa ganti juga menjadi set point baca data ya. Oke, ini set pointnya yang terbaru 580, ini kok belum berganti. Sebentar, saya cek dulu. Coba saya, oh ya, ini sudah ganti 580 set pointnya. Kemudian kita bisa cek lagi data potensio ya, potensio di sini juga kita bisa ganti. Kita cek potensio. Nah, ini potensinya 786 terbaru. Kemudian untuk pesan, data pesan kita ganti pesan juga. Kita cek. Gembira, senang belajar ya. Kemudian kita bisa ganti tulisan pesan juga dari sini. Kita isi dengan webhook key. Webhook key-nya ini diperoleh dari mana? Kita bisa ambil dari Adafruit IO. Jadi Adafruit IO ini menyediakan sarana untuk terhubung dengan mudah melalui webhook. Kita ambil dari feed-nya ya. Kita ingin agar menulis pesan, maka kita klik pesan, feed pada pesan. Kemudian kita cek di webhook ini, kita klik webhook. Nah, di sini sudah muncul URL-nya. Ini kita bisa membuat URL sebanyak mungkin ya, yang berbeda-beda. Yang menjadi key adalah ini, kita bisa copy dari sini, yaitu sebelum tulisan feed ya. Kita ini saya copy semua dulu, saya klik copy, kita taruh di notepad. Ini saya taruh di bawah sini. Kemudian ini saya copy. Nah, ini saya masukkan di halaman web tadi. Ya, ini kita isikan di sini, Ctrl V-nya. Kemudian kita bisa ganti datanya, misalnya menjadi Sukaria. Ya, Sukaria gitu ya. Kita cek di, kita klik tulis data dulu. Nah, ini sudah masuk. Coba kita cek di Adafruit IO nya, ini juga sudah di LCD sudah masuk Sukaria. Kemudian kita masuk ke ini juga di Adafruit IO nya, tampilannya seperti ini. Nah, mana ini dashboardnya ya. Oh, ini belum update ya, saya refresh dulu. Nah, ini ya sudah berubah menjadi Sukaria. Kemudian ya ini belum update ya, sebentar, ini masih gembira. Kita cek Arduino IO Tcloud. Di sini Arduino IO Tcloud
ini masih gembira. Coba kita cek, kita refresh. Nah ini ya, akhirnya masuk tulisan Sukaria. Kemudian kita juga bisa mengganti set pointnya ya, ini slidernya di 580. Kita bisa ganti di feednya, berarti ini feed set point. Kita cek di dashboard ada feed.io dulu, kita copy webhook di set point ya, webhook set point, ini klik webhook, kita copy dari data sebelum feed, kita copy, Ctrl C, taruh di halaman web tadi ya. Kemudian kita ganti dengan angka misalnya 1, 2, 3 ya. Kita klik tulis data, maka nanti di tampilan ya, di tampilan set point ini akan menjadi 1, 2, 3 ya. Nah ini kita bisa lihat di LCD nya dulu, ini 1, 2, 3 ya, ini saling menggantikan ya, maksudnya datanya harusnya 1, 2, 3 tapi di Arduino IoT Cloud belum berubah, maka menghasilkan 580. Kita coba tes lagi, ini saya tulis data 1, 2, 3, ini harusnya berubah menjadi 1, 2, 3 ya. Kita refresh dulu yang Arduino IoT Cloud. Nah ini sudah masuk feednya 1, 2, 3 di dashboardnya. Kita juga cek, nah ini 1, 2, 3 hanya di Arduino IoT Cloud ini belum update ya, sebentar. Di LCD juga belum update. Coba kita ulangi lagi, kita klik, misalnya saya ganti 456. Nah 456 ya. Coba kita cek apakah berubah ini Arduino IoT Cloud nya ya. Ini akhirnya berubah Arduino IoT Cloud ya, butuh beberapa saat karena jaringan ya antar cloud, sehingga perlu beberapa waktu. Ini 456 saya ganti menjadi 934 misalnya, 934. Ini saya tulis datanya ya, perlu beberapa saat. Ini 934, kita cek di sini ya, butuh beberapa saat. Nah ini 934, kita cek di IoT MQTT panel. Nah ini juga 934 ya. Begitu juga yang ada di feed.io, ini juga 934 ya. Jadi sebenarnya menghubungkan banyak perangkat akan bisa kita lakukan dengan mudah di sini. Dan di sini untuk menghubungkannya kita butuh Node MCU ya sebagai penghubung. Dari Arduino IoT Cloud itu kita mengakses variabel cloudnya. Kemudian kalau dari ada feed.io itu kita mengakses data feed ya, feed itu seperti variabel ya, dan keduanya kita buat saling bertukar data antara feed dari Arduino feed.io dengan variabel dari Arduino IoT Cloud ya. Pertukaran data itu membuat kita bisa menghubungkan serangkaian perangkat ini. Ada Google Sheet, ada halaman web blog, dan ada IoT MQTT panel ya, Android ya. Juga sebenarnya di Arduino IoT Cloud ini juga ada layanan IoT remote yang seperti ini. Kita bisa lihat di tampilan HP yang saya berikan ini ya. Ini adalah tampilan dari Arduino IoT remote Android ya. Tampilannya sama seperti yang ada di dashboard Arduino IoT Cloud ya. Kita bisa lihat ini live, ini kita klik 1H ya. Ya ini tampilannya sama. Kita bisa cek di dashboardnya Arduino IoT Cloud ya, ini seperti ini dashboardnya. (29,4) untuk gauge-nya untuk suhu, kemudian untuk kelembapannya 59%, potensio di 787, ini juga sepertinya 786 ya, 787 786. Kemudian set point-nya 934, ini juga 934. Kemudian yang terakhir tulisannya Sukaria ya.
Ini juga Sukaria ya. Ini ya, ini Sukaria. Kita bisa ketik di sini juga, misalnya saya mau mengganti menjadi menyenangkan. Saya send, maka di sini juga tampilannya akan menjadi menyenangkan. Kita tunggu beberapa saat, pesan datanya masuk. Nah, ini menyenangkan ya. Begitu juga di Adafruit.io, kita cek menyenangkan ya. Di LCD juga kita bisa cek di sini ya. Ya, menyenangkan juga. Kemudian di IoT MQTT panel juga sama ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa menghubungkan banyak perangkat dengan menggunakan tukar data di NodeMCU. Untuk membuatnya saya sudah berikan langkah-langkahnya di bermain Arduino IoT Cloud ya, di sini di aplikasi 5, dan teman-teman tinggal ikutin saja. Ini adalah rangkaian yang saya gunakan, hanya terdiri dari NodeMCU, DHT11, Potensio, dan LCD I2C ya. Mulai dari Arduino IoT Cloud, ini mulai dari menampilkan data dulu. Teman-teman bisa lihat kode program 1. Oh ya, semua program teman-teman bisa ambil dari sini ya. Ini sudah saya berikan file untuk link untuk unduhan, tinggal diklik. Nah, di sini ada kode HTML yang digunakan untuk halaman web, dan di sini ada file program. Silahkan bisa di-download. Ini bisa kita download, ini juga kita download. Dan di sini bisa tinggal dijalankan saja, di-download ini. Kita ekstrak. Nah, ini ada mulai dari kode program 01, bisa dijalankan ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini program hanya untuk menampilkan data yang dibaca oleh NodeMCU. Yang dibaca adalah data suhu, kemudian di suhu dan kelembapan, kemudian ditampilkan di tampilan LCD I2C, dan juga data potensio ya yang dibaca. Jadi nanti akan menghasilkan tampilan seperti ini ya, seperti ini. Dengan tampilan seperti ini, ada suhu, ada kelembapan, ada potensio ya. Itu untuk kode program 1. Kemudian untuk kode program berikutnya kita masuk ke Arduino IoT Cloud. Di Arduino IoT Cloud yang sekarang ini sudah mengalami perubahan tampilan ya. Yang sebelumnya menu ada di bagian atas, sekarang menu ditampilkan di sebelah kiri ya. Di menu sebelah kiri kita bisa buka Arduino IoT Cloud-nya. Ini adalah Arduino IoT Cloud yang kita bisa lihat ya, mulai dari home, kemudian ada program SCAD, ada device, ada thing. Nah, kita mulai dari things dulu. Jadi di Arduino IoT Cloud ini, thing ini identik dengan device. Satu device node MCU itu adalah satu things. Kalau teman-teman menggunakan 2 buah thing, berarti harus mengalokasikan 2 hardware, 2 node MCU atau ESP32 ya. Dan di sini kita bisa lihat, ini saya membuat thing 2 buah. Yang pertama ini adalah aplikasi 5. Untuk yang thing kedua itu saya bahas di video selanjutnya. Untuk yang thing pertama ini ada 5 variabel cloud ya, sesuai dengan maksimum variabel yang diperbolehkan oleh Arduino IoT Cloud untuk versi gratis. Di sini saya menggunakan nama kelembapan untuk menampung data kelembapan dari DHT11. Kemudian data pesan, ini data yang bisa kita baca dan kita tulis ya. Dan ada data potensio sensor, jadi tidak bisa ditulis, hanya bisa dibaca. Begitu pula untuk set point,
Kalau yang setpoint ini bisa baca tulis ya. Untuk suhu ini sensor dari DHT11 sehingga hanya bisa dibaca saja. Kemudian untuk device-nya adalah Node MCU. Ini teman-teman perlu isi untuk mendapatkan ID dan secret key-nya ya. Jadi dengan ID dan secret key ini akan bisa menghubungkan data ini ke device Node MCU. Perhatikan statusnya di sini saya sudah bisa membuat online. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat online, silahkan bisa mengikuti langkah-langkah yang saya tulis di sini ya. Nah, ini cara pembuatannya, mulai dari menambahkan variabel cloud ya, kemudian sampai mengupload programnya. Jadi upload programnya saya masih menggunakan komputer yang ada di tempat saya ya, belum bisa menggunakan Arduino editor online ya. Untuk membuat status device tadi menjadi online saya harus menggunakan itu. Dan untuk library-nya silahkan teman-teman bisa menggunakan versi yang terkini ya, itu sudah support untuk Node MCU ya. Ini sudah bisa online, teman-teman bisa ikutin. Kemudian ini ada pembuatan dashboard. Teman-teman tambahkan di sini saya menggunakan slider untuk set point, gauge untuk suhu, percentage untuk kelembapan, chart untuk potensio, dan messenger untuk pesan ya. Yang menarik dari Arduino IoT Cloud ini adalah widget messenger ini ya. Saya sangat senang karena kita bisa mengirimkan dan juga kalau kita menerima data itu ada catatan waktunya ya. Jadi ini sudah cukup lengkap, ada catatan waktu, ada data, dan kita bisa baca dan tulis ya. Berikutnya di sini kita bisa lihat tampilan hasilnya ya, sama seperti yang saya tampilkan juga di sini di kamera saya ini. Jadi ada Node MCU, ada potensio, ada DHT11, dan ada LCD I2C. Kita bisa mengatur dan menampilkan ya. Untuk yang bagian atas ini hanya read only, membaca data saja yang ada di hardware. Dan ini data ini bisa saya kirimkan ke Arduino IoT Cloud dan juga ke Adafruit.io, yang nanti oleh kedua software aplikasi online tersebut data-data ini dikirimkan dan bisa diakses oleh berbagai perangkat. Dan untuk baris yang kedua ini merupakan data yang bisa read dan write, bisa dibaca dan ditulis, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai kontrol untuk aktuator. Ya, langkah berikutnya adalah kita bisa menghubungkan Node MCU dengan Adafruit.io. Ini adalah kode program ketiga yang digunakan untuk membaca data dari hardware kemudian dikirimkan ke Adafruit.io. Ya, kode programnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini kode program 3. Dan kemudian untuk kode program yang keempat itu teman-teman menggabungkan data, saling menukar data dari data yang ada di Arduino IoT Cloud, kita tukar dengan data dari Adafruit.io ya, saling bertukar data di kode program 4 ini ya. Dan seperti itu teman-teman. Jadi silahkan diikuti saja langkah-langkah yang ada di blog ini agar video ini tidak terlalu panjang ya. Ya, berikutnya untuk tahap meneruskan data untuk ditampilkan di Blogspot, teman-teman bisa ngikutin ini ya. Ini sebenarnya pembuatan webhook dari aplikasi Google Sheet ya. Ada sebuah add-on yang bisa membuatkan webhook, link webhook. Kemudian ini nanti bisa kita tanamkan hasil tampilan Google Sheet ini baik dalam bentuk tabel data maupun grafiknya ke tampilan web ya. Ini bisa menggunakan ini gambar 67 ini sebagai contoh. Di sini kita lihat di Google Sheet yang saya sudah tampilkan ini, kita klik pada file ya, kemudian kita share publish to web ini, kemudian silahkan pilih embed, kemudian pilih sheet 3 ya. Kenapa? Karena sheet 3 ini merupakan data yang sudah disaring, data yang unik dan juga data yang sudah diurutkan, dan juga tampilan grafik ada di sini. Silahkan nih teman-teman copy, press Ctrl C untuk mengcopy, kemudian silahkan ini ditaruh di blok tampilan Blogspot yang teman-teman ingin buat. Nah, ini sebagai contoh, ini saya klik pada tombol gambar pensil ini untuk membuka editing post ya. Ini saya klik,
Tampilan Google Sheet ada di sini ya, ini bisa kita copy, tempel di sini. Oh ya, teman-teman harus membuka HTML view ya. Kalau tidak membuka HTML view maka kode ini tidak bisa dijalankan. Silahkan buat posting baru, kemudian pilih HTML view, kemudian tempelkan kode yang diambilkan dari Google Sheet ya. Ini saya taruh di bawah dulu supaya teman-teman paham. Ini data dari Google Sheet. Dan teman-teman pastikan menambahkan kelas kontainer ini. Kenapa? Agar tabel yang ditampilkan di halaman web itu bisa responsif ya, sehingga setiap kali ada perubahan data bisa diupdate ya. Kalau tidak diberi kelas kontainer ini maka nanti dianggap data itu berupa gambar ya, jadi tidak bisa diupdate dalam bentuk gambar, itu akan menjadi statis. Sehingga dengan penambahan kontainer nanti data di Google Sheet akan update, maka di tampilan web Blogspot ini juga akan update. Kemudian berikutnya kita tambahkan juga tampilan web yang teman-teman download ya dari yang di awal tadi. Bisa dilihat di sini, ini ada kode HTML untuk Adafruit.io, baca dan tulis suite Adafruit.io. silahkan dibuka, klik kanan, pilih open with dengan notepad ya. Silahkan ini di edit, select all, kemudian di copy, kemudian tempelkan di bawah tampilan embed Google Sheet ini ya. Bentuknya seperti ini ya, ini sudah bisa dijalankan. Kemudian silahkan diupdate, maka nanti tampilan webnya akan seperti ini ya. Ini bisa di view blog ya. Jadi di atas ini adalah tampilan embed dari Google Sheet, sedangkan yang bagian bawah ini adalah pembacaan dan penulisan data dengan Adafruit.io ya. Jadi kita semua data yang ada di Adafruit.io, feed yang kita taruh di sana bisa kita baca dan kita tulis ya. Syarat untuk bisa membaca feed ini ya, teman-teman harus membuat agar feed Adafruit.io itu menjadi public ya. Jadi suhu, kelembapan, set point, pesan, potensio, ini feednya ada di sini. Itu harus dalam bentuk tipe public ya. Jadi di feed ini dibuat, dia defaultnya adalah private ya, kita buat public. Kemudian silahkan di save untuk kelembapan, juga untuk yang lain ya, agar bisa diakses dengan protokol HTTP. Kemudian untuk penulisan data di sini kita menggunakan webhook ya, bantuan webhook. Untuk webhook ini teman-teman bisa membuatnya dari feed juga ya. Jadi teman-teman buka feed ini, kemudian contoh ini di kelembapan, teman-teman cari tulisan webhook di sini, kemudian klik pada show raw webhook ini, silahkan di create ya, diklik create. Biarkan expire after never, jadi ini akan permanen ya. Dan untuk data rate limit ini defaultnya adalah 5 menit ya. Untuk data rate yang lebih kecil nanti Adafruit.io akan mereject ya, karena terlalu cepat. Untuk versi gratis kita gunakan per 5 menit ya, seperti itu. Kita klik create, maka nanti link webhook akan bisa dimunculkan ya. Ini kebetulan saya sudah punya satu, ini saya hapus yang ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk webhooknya itu ada di bagian setelah feed ya, bukan sebelum feed. Saya tadi salah menyebutkan bagian setelah feed sebelum raw ya. Ini di copy, silahkan untuk digunakan sebagai akses untuk tampilan di web di Blogspot ini. Nah, ini adalah kode webhooki untuk data kelembapan ya. Jadi kalau saya saya tulis dari halaman blog ini, misalnya saya isi kelembapannya, ini seharusnya kelembapan itu adalah data yang hanya bisa dibaca ya. Jadi untuk data sensor sebaiknya tidak bisa ditulis ya. Ini akan bisa ditulis di Adafruit.io, tetapi di Arduino.io Tcloud tidak akan bisa dirubah, karena di Arduino.io Tcloud data untuk kelembapan saya buat hanya read only. Maka kita ganti saja di bukan kelembapan, sebaiknya kita ganti dengan feed yang lain, feed set point saja ya. Untuk feed set point teman-teman bisa klik pada webhook, silahkan dibuat sama seperti tadi, klik pada show raw webhook URL, kemudian create gitu ya.
Dan di sini webhookingnya adalah ini, kita bisa copy, kemudian kita taruh di halaman blog yang sudah kita buat. Oh ini ya sudah ada. Ini webhookingnya bisa ditaruh di sini. Ya, kemudian datanya bisa kita isi. Untuk set point itu sampai 1000 ya, dari min 1000 sampai 1000. Ini saya buat 893 gitu ya. Ini saya buat 893, saya tulis data. Nah, ini akan muncul value nya 893, sehingga nanti akan juga muncul di tampilan di Arduino IoT Cloud ini ya, di set point ini 893. Nah, ini di Adafruit IO juga kita bisa lihat dashboardnya. Nah, ini 893 ya. Demikian rekan-rekan, kita bisa lakukan menghubungkan berbagai perangkat. Silahkan mengikuti. Apabila penjelasan saya tidak jelas, silahkan untuk bisa membaca langkah-langkah yang ada di blog ini ya, akan lebih jelas ketika teman-teman bisa mengikuti langkah demi langkah ya. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya, sampai ketemu lagi.